Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dika, dan cerita ini bermula dari kampung halamanku di Jawa Timur, sebuah kota kecil yang damai dan religius. Sejak kecil aku sudah mengenal sosok Bu Hajah Sari dan suaminya, Pak Haji Agus. Mereka pasangan yang dikenal alim, ramah, dan sering berdakwah di mushola dekat rumah. Namun, siapa sangka, di balik nama Haji yang melekat pada mereka, tersimpan rahasia kelam yang bahkan setan pun takut mengusiknya. Sekitar 8 tahun lalu, Bu Hajah Sari dan Pak Haji Agus membuka sebuah usaha biro umroh bernama Barokah Travel. Awalnya biasa saja, sekadar menyewakan travel ke bandara dan membantu urusan dokumen jemaah. Kantornya kecil, hanya bangunan sederhana yang dulunya adalah ruko kosong. Tapi entah bagaimana, dalam waktu kurang dari 1 tahun, biro itu berubah total. Dari yang semula sepi, kini ramai bukan main. Gedung baru berdiri megah, ada 5 mobil mewah parkir di depan kantor, dan setiap bulan ada keberangkatan umroh besar-besaran. Bahkan, spanduk-spanduk mereka terpampang di mana-mana dengan tulisan, "Umroh murah, amanah, dan pasti berangkat." Warga desa takjub dan memuji-muji mereka. "Luar biasa ya Bu Hajah Sari itu. Bisnisnya barokah," kata Bu Minah, tetanggaku. "Pasti karena rajin sedekah dan sering zikir, tambah yang lain." Tapi bagi sebagian kecil orang seperti aku, ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang janggal di balik kesuksesan mereka. Aku ingat betul, waktu itu ada seorang ustadz muda dari luar kota datang berceramah di masjid besar kami. Namanya Ustadz Rahmat. Seusai ceramah, beliau menyebutkan tentang umroh yang dibayar dengan nyawa. Ucapan itu membuat suasana masjid seketika hening. Wajah Pak Haji Agus yang saat itu duduk di barisan depan tampak tegang. Meskipun ia cepat-cepat tersenyum dan berucap, "Maksud Ustadz pasti metafora ya." Tapi malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh di kampung kami. Pak Rofik, salah satu calon jemaah dari desa sebelah, mendadak menghilang setelah menyetor uang pendaftaran. Keluarganya panik, namun pihak Barokah Travel bilang Pak Rofik sudah diberangkatkan dan hilang kontak di Arab Saudi. Anehnya, tak ada foto keberangkatan, tak ada kabar dari jemaah lain yang satu rombongan, dan tak ada penelusuran lebih lanjut. Seolah-olah orang itu benar-benar menguap dari dunia. Sejak saat itu, kejadian seperti itu terus berulang. Tapi hebatnya, berita itu seperti tertutup kabut. Warga tetap antri untuk mendaftar. Nama Barokah Travel justru makin harum. Bahkan, biro lain mulai tumbang satu persatu karena kalah bersaing. Aku yang bekerja sebagai desainer spanduk di percetakan, langganan mereka pernah masuk ke ruang belakang kantor Barokah Travel. Saat itu aku disuruh pasang banner khusus yang hanya dipakai saat malam doa bersama jemaah. Ruangan itu dingin, pengap, dan ada aroma dupa yang menyengat. Di sudut ruangan, aku sempat melihat koper tua berdebu dengan bercak merah mirip darah kering. Aku sempat bertanya, "Ini koper siapa Bu Hajah?" Tapi ia hanya tersenyum datar dan menjawab, "Itu milik jemaah yang tidak jadi berangkat, tapi sudah di tempat yang lebih baik." Kalimat itu terngiang di kepalaku sampai malam. Sejak hari itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan Barokah Travel, tapi tak ada yang berani buka suara. Siapapun yang mencoba bicara, baik tetangga, mantan karyawan, bahkan mantan sopir travel, semuanya mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang menghilang. Aku belum bisa membuktikan apa-apa, tapi aku tahu ini bukan soal bisnis semata. Ini soal perjanjian gelap yang melibatkan nyawa demi kekayaan dan nama baik. Barokah Travel bukan biro umroh biasa. Di balik kemegahan kantornya, tersimpan lorong-lorong gelap yang dipenuhi jeritan arwah, dan kisah ini baru saja dimulai. Di kota kecil kami yang tenang, sebenarnya hanya ada 2 biro umroh yang dikenal masyarakat. Barokah Travel milik Bu Hajah Sari dan Pak Haji Agus, serta Al Mubarok milik Pak Kiai Nur, seorang ulama sepuh yang disegani. Berbeda dengan Barokah Travel yang bergaya mewah dan penuh promosi di mana-mana, Al Mubarok memilih jalan sederhana dan fokus pada pelayanan ibadah yang murni. Kantornya kecil, tapi penuh keberkahan. Jemaah yang berangkat dari Al Mubarak sering pulang dengan wajah bersinar, membawa cerita indah dari tanah suci.
Namun segalanya berubah drastis ketika Barokah Travel mulai menggempur kota ini dengan promosi besar-besaran, potongan harga, cashback, fasilitas hotel bintang 5, hingga janji berangkat lebih cepat. Masyarakat pun tergiur. Mereka mulai berbondong-bandong pindah ke biro milik Bu Hajasari. Meninggalkan Al-Mubarak yang lambat laun kehilangan jemaah, Pak Kiai Nur, pria tua dengan sorban putih dan suara lembut, hanya bisa tersenyum sabar. Tapi di balik senyumnya, aku tahu ia terluka. Bukan karena kehilangan bisnis beliau tak pernah gila harta, melainkan karena kehilangan kepercayaan umat yang dulu selalu datang padanya. Ia sering berkata, hati-hati dengan perjalanan ibadah yang dibungkus kemewahan. Kadang, di balik karpet merah, tersembunyi jalan setan. Kata-kata itu dianggap nyinyir oleh sebagian orang. Beberapa bahkan mulai mencemoohnya sebagai ketinggalan zaman. Tapi kejadian demi kejadian yang menimpa Al-Mubarak setelahnya membuatku percaya bahwa ucapan Pak Kiai Nur bukan sekadar peringatan melainkan pertanda. Suatu malam, rumah Pak Kiai Nur dilempari batu, tidak hanya sekali, 3 malam berturut-turut. Batu-batu berisik kertas bertuliskan huruf-huruf aneh dilempar ke halaman rumahnya. Yang paling menyeramkan, di malam keempat, anak bungsunya, Raffi, ditemukan menggigil ketakutan di sudut kamar dengan mata melotot dan mulut terus berkomat-kamit. Dia bilang ada orang tinggi besar, matanya merah, bawa tas koper, ngajak pergi, kata Bunyai sambil menangis. Raffi tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Setiap malam ia berteriak, saya nggak mau ikut umroh, saya nggak mau. Padahal belum ada rencana dia berangkat. Ayah, hanya anak remaja 15 tahun. Pak Kiai Nur mencoba segala cara, ruqyah, doa, bahkan memanggil teman-temannya sesama ustadz untuk mendoakan rumahnya. Tapi gangguan tak berhenti. Kadang terdengar suara azan dari dalam kamar kosong. Kadang ada aroma menyengat seperti bangkai bercampur kemenyan. Aku yang saat itu sering membantu mencetak brosur untuk Al-Mubarak, sempat menemani Pak Kiai Nur di kantornya. Ia terlihat lelah dan linglung. Tangannya bergetar saat menulis nama-nama jemaah. Ia menatapku lama dan berbisik, Dika, ada yang gak beres dengan Barokah Travel. Aku mencium bau darah dari nama mereka. Aku merinding. Watch. Beliau saat itu pucat pasi. Lalu ia bercerita tentang mimpinya beberapa malam lalu. Dalam mimpi itu, ia berada di pelataran Ka'bah, sendirian. Lalu muncullah sosok wanita berjubah hitam dengan wajah kosong. Wanita itu menunjuk padanya dan berkata, uangmu suci, tapi tak cukup untuk menukar nyawa. Kamu akan dilenyapkan. Siap. Mimpi itu, usaha Pak Kiai Nur makin terpuruk. Komputer di kantornya rusak total. File daftar jemaah lenyap begitu saja. Bahkan, ada satu jemaah bernama Bu Mariani yang tiba-tiba membatalkan keberangkatan dan bilang, saya dengar suara yang nyuruh saya pindah ke Barokah Travel. Kalau enggak, saya bakal mati. Ini bukan sekadar persaingan bisnis. Ini lebih dari itu. Ada sesuatu yang mengintai, mengusir kebaikan, dan menggantinya dengan kemegahan palsu. Warga desa tak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju mulut api dibutakan oleh fasilitas mewah dan janji manis, tanpa tahu harga sesungguhnya yang harus dibayar. Dan Pak Kiai Nur, ia tetap berdiri di garis kebaikan, meski perlahan-lahan orang-orang menjauhinya. Ia sadar, bukan uang yang dipertaruhkan, tapi nyawa dan iman. Sementara itu, Barokah Travel makin merajai kota. Brosur-brosur mereka bersinar di siang hari, tapi menyisakan bau aneh saat malam. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum Bu Hajah dan Pak Haji, ada kesepakatan gelap yang mulai menuntut tumbal berikutnya. Dan orang itu bisa jadi salah satu dari kita. Angin malam di kampung kami biasanya lembut dan tenang. Tapi sejak Barokah Travel makin melejit, suasana desa mulai berubah. Udara terasa lebih berat, sunyi terasa lebih pekat, dan malam-malam menjadi tidak biasa. Banyak warga yang mengaku melihat bayangan tinggi besar berjalan di antara pepohonan, atau mendengar suara koper diseret di tengah malam. Padahal tak ada siapa-siapa. Aku sendiri awalnya tidak percaya. Tapi semua berubah ketika suatu malam, Pak Marzuki, tetanggaku yang tinggal di ujung gang, datang ke rumah dengan wajah panik. Lelaki tua itu menarik tanganku dengan kasar dan berkata lirih, kamu ikut saya sekarang, tapi jangan bawa siapa-siapa. Kami berjalan melewati gang sempit, lalu menyeberangi sawah menuju ke arah belakang kantor Barokah Travel. Ada lahan kosong di sana. Tanahnya tidak rata, banyak ilalang tinggi, dan katanya dulu bekas pabrik genteng yang terbakar. Lahan itu sudah lama tak pernah disentuh. Tapi malam itu, ada cahaya merah redup yang tampak berkelap-kelip dari balik semak. Kami mendekat perlahan. Jantungku berdegup tak karuan. Dari balik semak, kami mengintip, dan di sanalah mereka Bu Hajasari dan Pak Haji. Agus berdiri mengelilingi sebuah lingkaran tanah
yang ditaburi bunga 7 rupa dan dupa yang menyala. Di tengah lingkaran itu, ada koper besar terbuka dengan isi yang tak sepenuhnya bisa kulihat. Tapi aku mengenali salah satu benda di dalamnya. Kain ihram berlumuran darah kering. Pak Haji Agus membaca sesuatu dengan suara pelan. Tidak seperti doa biasa. Lidahnya melafalkan kata-kata aneh, seperti bahasa Arab yang diputar balik. Buhat menari kecil mengelilingi koper. Matanya menatap kosong, sementara tangannya membawa boneka manusia dari jerami yang bagian perutnya dibungkus foto seorang jemaah. Wahai penunggu, ambillah nyawanya sebagai pengganti. Izinkan kami mengirim lagi 2 rombongan bulan depan, ucap Bu Hajah dengan suara berat seperti bukan dirinya sendiri. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku kaku. Pak Marzuki menahan pundakku dan berbisik, diam. Kalau mereka tahu kita di sini, kita bisa jadi tumbal selanjutnya. Tiba-tiba angin berhenti, semua terasa diam. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Lalu, dari dalam koper, keluar asap hitam yang perlahan membentuk wajah manusia tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang lebar menganga. Sosok itu seperti menelan boneka jerami yang dibawa Bu Hajah. Sesaat setelah ritual itu selesai, Bu Hajah dan Pak Haji Agus berjalan kembali ke kantor dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kami berdua masih terdiam di tempat. Gemetar. Kami pulang menjelang subuh. Sepanjang jalan, aku tak mengucap sepatah kata pun. Tapi Pak Marzuki hanya berkata satu kalimat padaku sebelum masuk ke rumahnya. Dika, jangan pernah bilang ke siapa-siapa, atau kau akan bernasib seperti aku nanti. Dan benar saja, keesokan paginya, Pak Marzuki ditemukan tewas. Tubuhnya berada dalam posisi bersujud di halaman rumah. Mulutnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit. Di tangannya tergenggam sebuah foto usang. Foto salah satu jemaah Barokah Travel yang hilang 3 bulan lalu. Warga geger. Polisi datang, tapi hasil penyelidikan menyebut kematiannya karena serangan jantung. Tidak ada yang mencurigai apapun. Semua berjalan seperti biasa dan kantor Barokah Travel tetap buka seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tahu Pak Marzuki dibungkam. Ia telah melihat apa yang seharusnya tak dilihat. Dan aku kini memikul rahasia besar. Rahasia tentang koper boneka jerami dan ritual gelap yang menjadi mesin utama dari kesuksesan Barokah Travel. Tapi aku juga tahu, semakin aku tahu, semakin nyawaku juga dipertaruhkan. Satu hal yang pasti, orang-orang yang hilang itu tidak pernah sampai ke tanah suci. Dan koper-koper yang dibawa Barokah Travel bukan hanya berisi pakaian jemaah. Hari itu, langit mendung menggantung di atas kota kami. Udara terasa pengap dan sepi. Seolah-olah alam pun tahu bahwa akan ada kebenaran besar yang siap diungkap, kebenaran yang selama ini disembunyikan rapi di balik wajah manis Bu Hajah Sari dan Pak Haji Agus. Namanya Asep, pria berumur 40-an, mantan sopir Barokah Travel yang kini bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Dulu, Asep dikenal sebagai sopir kepercayaan Pak Haji Agus. Ia yang biasanya mengantar jemaah dari kantor ke bandara dan kadang ikut mengatur koper serta peralatan umroh. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, Asep menghilang dari lingkungan Barokah Travel dan tak ada yang tahu kenapa. Aku dan Dewi menemukannya secara tak sengaja di belakang pasar saat kami menempelkan brosur orang hilang milik Bu Rumini. Ketika Asep melihat foto itu, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia langsung memanggil kami untuk bicara di tempat sepi, di sebuah warung tua yang sudah tutup. Sudah lama saya pendam ini, katanya sambil merokok dengan tangan bergetar. Tapi kalian harus tahu, bukan semua jemaah Barokah Travel itu benar-benar dibawa ke bandara. Ada yang dibelokkan. Aku dan Dewi saling pandang. Jantung kami berdegup kencang. Mas Asep, tolong ceritakan semuanya. Kami butuh kebenaran, ucap Dewi lirih. Asep menatap kami dengan mata merah. Lalu ia mulai bercerita. Saya pernah diminta antar satu rombongan kecil. Cuma 5 orang. Katanya mau transit dulu ke Villa Pak Haji di daerah atas. Katanya buat doa bersama sebelum berangkat. Saya nurut aja, wong saya cuma sopir. Tapi saya mulai curiga karena begitu sampai villa, saya disuruh pulang. Bukan disuruh nunggu, nggak seperti biasanya. Kata-katanya mulai tercekat. Besoknya saya tanya ke admin kantor. Jemaah yang saya antar itu sudah berangkat? Jawabannya, sudah sampai Madinah. Tapi mas, saya tahu wajah-wajah mereka. Saya dan pas saya cek rombongan keberangkatan lain, nggak ada satupun dari mereka yang muncul di foto keberangkatan. Asep meneguk air, lalu lanjut dengan suara lirih. Itu baru awalnya. Semakin lama saya mulai lihat keanehan. Kadang, koper-koper jemaah dibawa ke gudang, bukan ke bagasi. Dan saya pernah tak sengaja buka satu koper karena curiga isinya gerak-gerak. Isinya bukan pakaian, tapi boneka manusia.
berbalut rambut dan kuku yang masih basah. Dewi menutup mulutnya, nyaris mentah. Asep melanjutkan. Puncaknya waktu saya lihat Pak Haji Agus sendiri, tengah malam, di belakang kantor. Dia sedang menanam sesuatu. Saya ngintip dari jauh. Saya kira itu jenazah orang, tapi pas saya dekati setelah dia pergi, ternyata cuma koper, dan di atas koper itu ada kain ihram yang berbau amis, dan ada nama jemaah yang saya kenal. Sejak itu saya nggak kuat lagi. Saya bilang mau keluar, tapi saya langsung dapat peringatan. Motor saya remblong pas turunan, hampir masuk jurang, dan istri saya mimpi buruk terus setiap malam. Didatangi sosok hitam bau bangkai. Akhirnya, saya jual motor saya sembunyi, saya kerja apa saja asal jauh dari Barokah Travel. Aku bertanya, Mas Asep, menurut Mas, jemaah-jemaah yang hilang itu kemana? Asep terdiam lama, matanya menatap kosong. Lalu ia menjawab dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Mereka nggak pernah ke Mekah, Mas. Mereka jadi persembahan, jadi tumbal pesugihan. Tubuhnya hilang, tapi arwahnya masih di villa itu, terperangkap. Dewi menangis. Menggenggam tangannya. Kalian harus sepat-sepat bongkar ini, kata Asep. Tapi hati-hati, mereka bukan manusia biasa lagi. Mereka udah jual jiwa. Sebelum kami pergi, Asep memberikan satu flash disk. Isinya foto dan video yang saya simpan diam-diam. Termasuk nama-nama jemaah yang saya yakin gak pernah benar-benar berangkat. Kami pulang dengan tubuh lemas. Malam itu, aku buka flash disk itu di kamarku, sendirian. Dan benar saja, ada puluhan foto koper dengan bercak darah, video rekaman villa dengan suara jeritan halus dari balik dinding, dan file Excel yang mencantumkan nama-nama jemaah pengganti. Semacam daftar tumbal, lengkap dengan tanggal lahir, domisili, dan status selesai. Salah satu nama yang membuatku tak bisa tidur malam itu adalah Rumini binti Soimin. Status, selesai. Barokah Travel tidak lagi sekadar biro penipu. Mereka telah berubah menjadi pabrik pesugihan berkedok ibadah. Dan malam demi malam, semakin banyak koper dikirim ke villa itu. Sementara keluarga jemaah menunggu kabar yang tak akan pernah datang. 3 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Barokah Travel kini hanyalah puing-puing. Bangunannya hangus. Tinggal tiang-tiang hitam seperti tulang belulang yang ditinggal mati. Tidak ada lagi papan nama besar bertuliskan, pasti berangkat. Yang tersisa hanyalah bisikan cerita yang beredar dari mulut ke mulut tentang koper-koper gaib, jemaah yang tak pernah tiba, dan arwah yang pulang membawa dendam. Namun, meskipun semuanya terlihat berakhir, bayang-bayang kegelapan masih tersisa. Aku dan Dewi mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali bekerja di percetakan. Dewi kembali ke sekolahnya menggayar anak-anak kecil yang polos dan belum kenal dunia. Tapi tak satu pun dari kami benar-benar bisa tidur nyenyak, karena kutukan itu tidak hilang. Setiap malam Jumat, tas milik Bu Rumini yang dulu kami simpan di lemari selalu terbuka sendiri. Isinya tidak berubah, mukena kecil, foto keluarga, dan satu pasang sandal jepit. Tapi yang membuat kami menggigil adalah tulisan di dalam tas yang mulai muncul dengan tinta merah samar. Masih ada nama yang belum lunas. Kami tak mengerti maksudnya. Siapa yang belum lunas? Kami mencoba menemui kembali Mas Asep, sopir yang dulu memberi kami bukti segalanya. Tapi saat kami sampai di rumah kontrakannya, kami mendapati pintu terbuka, jendela pecah, dan darah tercecer di lantai. Tetangganya berkata, Asep menghilang 3 hari sebelumnya. Setelah semalaman berteriak-teriak menyebut nama Bu Hajasari dan koper-koper berdarah, hilang tanpa jejak. Dari situ, kami sadar bahwa siapapun yang pernah terlibat atau tahu terlalu banyak tentang pesugihan itu akan mendapat balasannya satu persatu. Dan aku mulai mengalami hal-hal ganjil yang tak bisa dijelaskan. Suara koper diseret di bawah tempat tidur. Telepon dari nomor tak dikenal yang hanya memperdengarkan doa dalam bahasa terbalik. Bayangan hitam yang berdiri di pojok cermin meski aku sedang sendirian. Suatu malam, aku bermimpi berada di tengah pelataran Ka'bah. Di sekelilingku bukan orang-orang berpakaian ihram, tapi koper-koper hitam yang bergerak sendiri. Setit koper terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan yang memegang fotoku. Saat aku terbangun, di bawah tempat tidurku, ada koper hitam kecil, kosong, dengan namaku tertulis di bagian dalamnya. Dika, belum lunas. Dewi pun ketakutan, tapi kami berusaha tetap kuat. Lalu satu hari, datang seorang tamu ke rumah kami, seorang nenek tua berpakaian lusuh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Murni, orang pintar dari daerah timur Kediri, yang mengaku pernah membantu membakar tempat pesugihan milik Barokah Travel. Di masa lalu, katanya,
pesugihan itu tidak akan pernah selesai. Karena perjanjian yang dibuat Bu Hajah Sari dan Pak Haji Agus mengikat sampai 7 turunan, dan nama-nama tumbal dituliskan langsung dalam kitab hitam yang disimpan di rumah leluhur mereka di Gunung Kelut. Kalian sudah membuka luka lama, tapi luka itu masih berdarah. Dan kalau darah belum tergenapi, akan terus menuntut jiwa. Mbah Murni menawarkan satu jalan akhir, pergi ke rumah leluhur mereka, membakar kitab hitam itu, dan memutus perjanjian secara paksa. Tapi ia memberi peringatan, yang membakar harus siap kehilangan sesuatu yang paling berharga. Aku dan Dewi terdiam. Kami tahu apa yang dipertaruhkan, tapi jika kami tak melakukannya, semua akan terus berlanjut. Koper-koper akan terus muncul. Jemaah-jemaah baru akan dijadikan tumbal, dan jiwa-jiwa tak bersalah akan terus dipanggil kembali. 2 minggu kemudian, aku dan Dewi naik mobil sewaan ke lereng Gunung Kelut. Dengan panduan Mbah Murni, kami menelusuri jalan kecil menuju rumah tua yang ditutupi semak. Di dalamnya, suasana pengap dan lembab, dinding penuh simbol aneh. Dan di bawah lantai papan, kami menemukan peti kayu berukir kepala kambing. Saat peti itu dibuka, udara sekitar mendadak berat, bau amis menyenggot. Di dalam peti, tergeletak sebuah kitab hitam dengan halaman dari kulit manusia. Di setiap lembar, tertera nama dan tanggal penjemputan di halaman terakhir. Dan nama Dwi kami tahu, ini harus diakhiri malam itu juga. Dengan air mata, kami menyiramkan minyak dan menyalakan api. Kitab itu menjerit. Bukan suara kertas terbakar, tapi suara tangisan dan teriakan ratusan jiwa yang seolah terjebak di dalamnya. Api menjalar cepat, dinding rumah bergetar, tanah berguncang, dan tiba-tiba bayangan Bu Hajah Sari muncul di balik jendela. Wajahnya hangus, matanya penuh darah. Ia menjerit, "Jangan bawa mereka, mereka milikku." Tapi semuanya terlambat. Api menelan segalanya. Pagi harinya, kami ditemukan warga dalam keadaan pingsan di ladang. Rumah itu sudah tak ada, seolah menghilang. Hanya ada lubang besar seperti bekas kawah kecil, dengan satu koper hangus di tengahnya. Koper itu kosong. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, malam kami benar-benar sunyi. Tak ada suara koper, tak ada bayangan, tak ada mimpi buruk. Tapi kami tahu harga yang kami bayar tak ringan. Dewi keguguran. Ia mengandung sejak bulan lalu. Tapi malam setelah pembakaran kitab, darah mengalir begitu saja. Dokter bilang itu stres berat. Tapi kami tahu, itu bagian dari ganti rugi yang dituntut oleh dunia yang tak kasat mata. Kini hidup kami sederhana, sepi, tapi damai. Dan setiap kali aku melihat koper hitam di toko, atau mendengar suara travel lewat malam-malam, aku selalu terdiam sejenak, memastikan bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Karena pesugihan yang berbaju ibadah adalah dosa yang paling keji. Dan koper itu selalu mengincar siapa yang terlalu tamak untuk menyadari bahwa perjalanan ke tanah suci tak bisa dibeli dengan darah. Malam itu, aku dan Dewi belum bisa tidur. Setelah mendengar pengakuan Mas Asep dan melihat isi flash disk yang ia berikan, kami tahu bahwa apa yang sedang kami hadapi bukan sekadar kejahatan manusia. Ini sesuatu yang jauh lebih kelam, lebih gelap dan mengerikan. Kami pun mulai menyusun bakti-bakti, termasuk mencetak foto-foto yang kami temukan dari flash disk itu. Tapi ada satu folder yang membuat kami terpaku cukup lama. Folder itu diberi nama foto keberangkatan terlarang. Isinya adalah puluhan foto rombongan jemaah Barokah Travel saat berangkat. Semuanya tampak seperti foto biasa, gema berdiri, rapi di depan bus, mengenakan pakaian putih bersih, koper-koper berjajar di samping mereka. Tapi kalau diamati lebih dalam, ada satu hal yang selalu muncul di setiap foto. Sosok hitam tinggi besar berdiri di barisan belakang. Bentuknya seperti manusia, tapi wajahnya gelap pekat seperti arang. Matanya merah menyala, tubuhnya menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Kadang berdiri diam, kadang membungkuk mengintip dari balik pintu bus. Kadang separuh tubuhnya terlihat dari balik kaca jendela. Yang membuat kami makin ketakutan adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun jemaah yang menyadari keberadaan sosok itu saat foto diambil. "Mas, ini asli?" tanya Dewi dengan suara gemetar. Aku hanya bisa mengangguk. Kalau ini editan, kenapa bisa muncul di semua foto dan sudut pandangnya selalu berbeda? Kami memutuskan untuk mencetak 3 foto dan membawanya ke Pak Umar, seorang fotografer tua yang dulunya sering diminta memotret jemaah umroh di kampung kami. Kami ingin tahu pendapatnya. Dan apakah dia mengenali sesuatu dari foto itu? Pak Umar tinggal sendirian di rumah tua di pinggir kampung. Saat kami menunjukkan foto itu, ia hanya diam menatap selama beberapa menit. Lalu ia berkata lirih,
saya pernah lihat makhluk ini. Dulu, tahun 1998, saya memotret jenazah seorang kiai terkenal. Di fotonya juga muncul sosok ini, sama persis. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Aku dan Dewi menunggu dengan tegang. 5 hari setelah foto itu dicetak, saya stroke. Lalu istri saya meninggal mendadak. Sejak itu, saya berhenti motret orang. Tiba-tiba, jendela rumah Pak Umar bergetar. Angin menderu kuat, lampu mati, gelap total. Dari luar, terdengar suara kuku panjang mencakar genteng, lalu suara gesekan, seperti koper yang diseret di atas tanah berbatu. Pak Umar menjerit, "Kalian bawa makhluk itu ke sini." Ia terjatuh dan tubuhnya kejang. Matanya membelalak dan mulutnya berbuih. Aku dan Dewi panik. Kami berusaha menolongnya. Tapi tubuh Pak Umar dingin seperti es. Dalam kepanikan, aku mencoba menyalakan senter ponselku dan menyinari dinding ruang. Tamu, dan di sanalah dia. Sosok hitam tinggi besar itu berdiri di pojok ruangan. Ia tidak bergerak, hanya menatap kami dengan mata merah menyala dan nafas berat seperti deru knalpot tua. Di bawah kakinya ada koper terbuka, dan dari dalamnya tampak tangan manusia yang lemas menjulur keluar. Kami menjerit. Dewi pingsan di tempat. Aku menyeret tubuhnya keluar rumah sambil tak henti-henti mengucap istighfar. Di belakang kami, terdengar suara Pak Umar mengerang. Lalu sunyi. Besok paginya, berita menyebar. Pak Umar ditemukan meninggal di dalam rumah. Wajahnya pucat, dan kedua matanya hilang. Polisi bilang itu serangan jantung, tapi komitehu. Itu bukan. Aku dan Dewi memutuskan membakar semua cetakan foto dan menghapus file digitalnya. Tapi rasa takut itu tidak hilang. Kami sadar, kami sudah menarik perhatian sesuatu yang tak seharusnya kami usik. Sejak malam itu, Dewi mulai bermimpi buruk. Ia selalu melihat ibunya berdiri dalam koper sambil menatapnya dengan mata kosong. Kadang ia terbangun dan mendapati bekas jejak kaki basah di lantai kamarnya. Padahal cuaca kering dan tak ada siapapun yang masuk. Sementara aku mulai mendengar suara koper diseret di luar rumahku setiap malam jam 2 dini hari. Kadang ada suara ketukan lembut di jendela. Dan ketika aku buka tirai, tak ada siapapun. Hanya foto jemaah yang hilang, tergantung di sana, basah dan sobek. Kami tahu, ini baru permulaan. Barokah Travel bukan sekadar bermain dengan nyawa. Mereka mengikat perjanjian dengan entitas yang tak bisa dilawan dengan hukum manusia. Dan setiap kali foto-foto itu dicetak, 1 jiwa akan diambil kembali. Setelah rentetan kejadian mengerikan yang kami alami, pengakuan Mas Asep, kematian Pak Umar, sosok hitam dalam foto, hingga mimpi-mimpi buruk yang terus menghantui Dewi satu, pertanyaan besar terus mengganjal di kepala kami. Bagaimana mungkin orang yang sudah berhaji, yang memakai gelar haji dan hajah, tega menjadikan ibadah sebagai alat pesugihan, sampai akhirnya kami mendapat kabar yang mengejutkan. Pak Haji Agus berangkat ke Tanah Suci. Berbeda dari biasanya, keberangkatan kali ini tidak diumumkan secara terbuka. Tak ada poster, tak ada konvoi pelepasan jemaah, dan bahkan tidak ada foto di depan bus seperti biasanya. Hanya sekelompok kecil jemaah yang berangkat bersama Pak Haji, tanpa didampingi Bu Hajasari. Kami tahu, ini bukan perjalanan biasa. Menurut informasi yang kami dapat dari kenalan di KUA, Pak Haji Agus berangkat karena ingin menyucikan diri. Katanya, ia ingin memperbanyak ibadah, menjauh dari dunia bisnis untuk sementara waktu. Tapi kami curiga, itu bukan alasan sebenarnya. Aku pun meminta bantuan salah satu temanku, Ustadz Jafar, seorang pembimbing haji yang sedang berada di Mekah. Aku mengirimkan nama dan foto Pak Haji Agus dan memohon padanya untuk mengamati gerak-gerik pria itu selama di Tanah Suci. Beberapa hari kemudian, Ustadz Jafar mengirimiku pesan suara lewat WhatsApp. Suaranya gemetar, Mas Dika. Saya nggak ngerti ini gimana. Tadi malam, waktu kami sedang tawaf, tiba-tiba Pak Haji Agus jatuh tersungkur. Ia berteriak keras sambil menunjuk ke langit. Tapi, yang bikin merinding, dia teriak sambil bilang, "Jangan bawa mereka, jangan bawa mereka." Kami coba menenangkan dia. Tapi dia malah mendorong salah satu jemaah, lalu berlari ke arah pelataran Ka'bah sambil berteriak-teriak nama-nama orang yang hilang. Bu Rumini, Pak Hadi, Siti Maryam, seolah-olah dia melihat mereka di sana. Aku dan Dewi saling pandang. Nama-nama itu, semuanya adalah nama jemaah yang sebelumnya hilang misterius dalam keberangkatan Barokah Travel. Yang paling aneh, lanjut Ustadz Jafar, Pak Haji bilang dia melihat koper-koper hitam mengelilinginya di tengah pelataran Masjidil Haram. Dan setiap koper itu terbuka, keluar wajah-wajah mayat yang memanggil namanya. Orang-orang di sekitar tidak melihat apa-apa. Tapi Pak Haji Agus menggigil hebat dan akhirnya pingsan. Ia sempat dirawat di klinik darurat di Mekah selama 2 hari. Selama itu, ia tak henti-hentinya mengigau menhobat nama Tuan Hitam dan kalimat-kalimat asing yang tidak dimengerti siapapun. Saat siuman, ia menolak makan,
menolak bicara. Hanya dia memeluk Al-Quran sambil menangis. Tapi penderitaannya tak berhenti di sana. Hari ke-7 di Mekah, tepat saat ia hendak berangkat ke Mina untuk umroh sunnah, tubuhnya tiba-tiba kejang. Ia terjatuh dari tempat tidur hotel, dan saat para jemaah membantunya berdiri, mereka menemukan jejak tangan hitam berbau amis membekas di punggung bajunya. Pak, Haji Agus akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi tidak waras. Dan ketika ia tiba di Bandara Surabaya, ia tidak lagi mengenakan pakaian ihram, tapi pakaian rumah biasa, lusuh dan kotor. Ia berjalan tanpa alas kaki, sambil tertawa-tawa sendiri dan terus mengulang kalimat, "Mereka ikut aku pulang, mereka ikut aku pulang." Berita ini dengan cepat menyebar, tapi pihak Barokah Travel segera memberi klarifikasi bahwa Pak Haji hanya kelelahan dan sedang dalam masa pemulihan. Mereka bahkan membuat video pendek yang menampilkan Pak Haji sedang duduk diam, ditemani istrinya Buhaya Sore, yang tersenyum tipis ke kamera. Tapi siapapun yang jeli, bisa melihat matanya kosong, seolah jiwanya sudah tidak ada di sana. Sejak saat itu, kantor Barokah Travel ditutup sementara. Tidak ada keberangkatan baru, tidak ada aktivitas. Tapi setiap malam, warga sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh, bau darah, dan kemenyan dari dalam kantor. Suara koper diseret dari dalam ruangan. Bayangan besar lewat di balik tirai jendela lantai 2. Dan suara lirih dari dalam, mengucapkan kalimat, "Giliranku kapan, giliranku kapan." Sementara itu, Dewi mulai merasakan kehadiran ibunya setiap malam. Pintu kamarnya terbuka sendiri jam 2 dini hari. Dan tas kecil milik Bu Rumini yang dulu kami temukan di villa, selalu berpindah tempat. Meski tak ada yang menyentuhnya, aku sendiri sering mendengar suara azan dari rekaman yang diputar terbalik. Suara itu muncul dari balik laptop saat aku membuka file yang dulu diberikan Mas Asep. Padahal laptopku mati total sejak beberapa minggu lalu. Kami sadar, kutukan dari perjanjian pesugihan itu telah berbalik arah. Bukan hanya para jemaah yang menjadi korban. Sekarang, pelaku utamanya pun mulai dicabik oleh arwah-arwah yang tak ikhlas. Dan yang paling mengerikan, mereka belum selesai. Masih ada koper-koper lain yang belum dibuka. Masih ada jiwa-jiwa lain yang akan dijadikan tumbal. Barokah Travel belum tumbang. Dan kami belum tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Setelah kepulangan Pak Haji Agus dalam keadaan tak waras, suasana di kampung kami berubah drastis. Kantor Barokah Travel yang dulunya selalu ramai, kini tertutup rapat. Tidak ada jemaah, tidak ada pegawai, gerbangnya digembok, dan lampu-lampu dalam gedung itu selalu mati. Namun anehnya, setiap malam, selalu ada cahaya merah berkedip dari dalam lantai 2, seolah ada seseorang yang sedang menyalakan lilin atau dupa. Tak lama setelah itu, warga mulai dihantui mimpi-mimpi buruk. Mereka bermimpi berada di dalam koper sempit, terikat dan tak bisa bergerak. Mimpi itu selalu berakhir dengan seseorang yang membuka koper dan menyeringai, lalu berkata, "Sekarang giliranmu." Beberapa warga bahkan jatuh sakit tanpa sebab. Badan mereka lemas, kulit memucat, dan setiap kali mereka tidur, selalu berteriak minta tolong. Tapi yang paling mengerikan terjadi pada Pak RW, salah satu tokoh masyarakat yang dulu sering membela Barokah Travel. Malam itu, ia ditemukan terkunci di dalam mobil travel milik Barokah yang parkir di depan kantor. Saat ditemukan, mobil itu terkunci dari dalam, jendelanya berembun, dan Pak RW tergulung dalam kain ihram, tubuhnya membiru, dan di sekelilingnya berserakan foto-foto jemaah yang hilang. Polisi lagi-lagi menyimpulkan bahwa itu adalah serangan jantung. Tapi warga tak percaya lagi, karena malam sebelumnya, beberapa warga mendengar Pak RW berteriak dari dalam mimpi, menyebut nama-nama orang yang sama dengan yang ditemukan di foto. Aku dan Dewi tahu, ini bukan kebetulan, ini adalah amarah para arwah. Mereka menuntut keadilan. Kami tahu sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Kami tak bisa diam lagi. Maka malam itu, kami nekat kembali ke kantor Barokah Travel. Kami datang saat lewat tengah malam, hanya berdua, membawa Al-Quran, air doa, dan sebuah kamera kecil. Begitu kami melewati pagar yang rusak karena katanya diterjang angin misterius 2 malam, lalu angin dingin langsung menyambut kami. Kantor itu gelap dan sunyi. Tapi saat kami membuka pintunya, terdengar suara samar dari lantai 2. Suara tangisan. Langkah kami berat. Setiap anak tangga yang kami injak terasa seperti menapaki tanah kuburan. Tapi akhirnya kami tiba di lantai. Dan di sanalah kami melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa kami lupakan seumur hidup. Ruang meeting Barokah Travel berubah jadi altar ritual. Di tengah ruangan ada lingkaran dari koper-koper terbuka. Di dalam koper itu ada foto-foto jemaah yang hilang, sisa kain ihram yang terbakar, dan rambut-rambut manusia. Di sudut ruangan, Bu Haja Sari duduk bersila, tubuhnya membungkuk,
Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Mulutnya terus melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Kami memanggilnya pelan, Bu Hajah, tapi saat ia menoleh, wajahnya sudah bukan wajah manusia lagi. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan lidahnya menjulur panjang, menjilat udara seperti ular. Di belakangnya, bayangan-bayangan jemaah yang hilang berdiri diam seperti patung. Tubuh mereka rusak, sebagian tanpa wajah, sebagian membawa koper, sebagian memegang tas kecil umroh yang sobek. Bu Hajah tertawa pelan. Mereka tidak akan pergi sebelum semua tumbal lengkap. Kami tak tahu harus berbuat apa. Dewi menangis dan berdoa keras. Aku menyiramkan air doa ke sekeliling ruangan. Dan saat air menyentuh koper-koper itu, tiba-tiba ruangan berguncang. Lampu meledak. Jeritan memenuhi udara. Koper-koper terbanting satu persatu, dan dari dalamnya keluar sosok-sosok kabur dengan wajah setengah hancur. Mereka menyerbu Bu Hajah. Sari, kami hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan sosok-sosok itu menyeret tubuh Bu Hajah ke tengah lingkaran. Ia berteriak, menjerit, meronta, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Arwah-arwah itu membungkus tubuhnya dengan kain ihram yang robek, lalu memasukkannya ke dalam koper paling besar. Koper itu menutup sendiri dan meledak dalam percikan api. Hitam, semua sunyi. Yang tersisa hanyalah abu dan bau dupa menyengat. Para arwah itu perlahan memudar satu persatu, hingga akhirnya hanya tersisa satu, Bu Rumini. Ia menatap Dewi dan tersenyum pelan. Terima kasih, Dek. Sekarang, Ibu bisa pulang. Lalu ia pun menghilang. Pagi harinya, kantor Barokah Travel ditemukan hangus terbakar, tanpa jejak api. Polisi menyebutnya fenomena spontan, tak bisa dijelaskan. Di antara puing-puing hanya ditemukan satu koper hangus, dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Pak Haji Agus, yang masih hidup tapi hilang ingatan, dibawa ke rumah sakit jiwa. Bisnis Barokah Travel dibekukan, lisensinya dicabut, dan warga desa perlahan mulai tenang kembali. Namun aku dan Dewi tahu, luka itu tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Karena malam-malam tertentu, di jam 2 dini hari, suara koper diseret masih terdengar samar dari arah bekas kantor Barokah Travel. Seperti tanda bahwa meskipun tumbal utama sudah diambil, perjanjian pesugihan itu belum sepenuhnya usai. 3 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Barokah Travel kini hanyalah puing-puing. Bangunannya hangus, tinggal tiang-tiang hitam seperti tulang belulang yang ditinggal mati. Tidak ada lagi papan nama besar bertuliskan, "Pasti berangkat." Yang tersisa hanyalah bisikan cerita yang beredar dari mulut ke mulut, tentang koper-koper gaib, jemaah yang tak pernah tiba, dan arwah yang pulang membawa dendam. Namun, meskipun semuanya terlihat berakhir, bayang-bayang kegelapan masih tersisa. Aku dan Dewi mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali bekerja di percetakan, Dewi kembali ke sekolahnya menggayar anak-anak kecil yang polos dan belum kenal dunia. Tapi tak satu pun dari kami benar-benar bisa tidur nyenyak, karena kutukan itu tidak hilang. Setiap malam Jumat, tas milik Bu Rumini yang dulu kami simpan di lemari selalu terbuka sendiri. Isinya tidak berubah, mukena kecil, foto keluarga, dan satu pasang sandal jepit. Tapi yang membuat kami menggigil adalah tulisan di dalam tas yang mulai muncul dengan tinta merah samar. Masih ada nama yang belum lunas. Kami tak mengerti maksudnya. Siapa yang belum lunas? Kami mencoba menemui kembali Mas Asep, sopir yang dulu memberi kami bukti segalanya. Tapi saat kami sampai di rumah kontrakannya, kami mendapati pintu terbuka, jendela pecah, dan darah tercecer di lantai. Tetangganya berkata Asep menghilang 3 hari sebelumnya. Setelah semalaman berteriak-teriak menyebut nama Bu Hajah Sari dan koper-koper berdarah, hilang tanpa jejak. Dari situ, kami sadar bahwa siapapun yang pernah terlibat atau tahu terlalu banyak tentang pesugihan itu akan mendapat balasannya satu persatu. Dan aku mulai mengalami hal-hal ganjil yang tak bisa dijelaskan. Suara koper diseret di bawah tempat tidur. Telepon dari nomor tak dikenal yang hanya memperdengarkan doa dalam bahasa terbalik. Bayangan hitam yang berdiri di pojok cermin. Meski aku sedang sendirian, suatu malam aku bermimpi berada di tengah pelataran Ka'bah. Di sekelilingku bukan orang-orang berpakaian ihram, tapi koper-koper hitam yang bergerak sendiri. Koper terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan yang memegang fotoku. Saat aku terbangun, di bawah tempat tidurku ada koper hitam kecil, kosong, dengan namaku tertulis di bagian dalamnya. Dika, belum lunas. Dewi pun ketakutan, tapi kami berusaha tetap kuat. Lalu satu hari, datang seorang tamu ke rumah kami. Seorang nenek tua berpakaian lusuh. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Murni, orang pintar dari daerah timur Kediri
yang mengaku pernah membantu membakar tempat pesugihan milik Barokah Travel. Di masa lalu, katanya, pesugihan itu tidak akan pernah selesai karena perjanjian yang dibuat Bu Hajasari dan Pak Haji Agus mengikat sampai 7 turunan dan nama-nama tumbal dituliskan langsung dalam kitab hitam yang disimpan di rumah leluhur mereka di Gunung Kelut. Kalian sudah membuka luka lama, tapi luka itu masih berdarah. Dan kalau darah belum tergenapi, akan terus menuntut jiwa. Mbah Murni menawarkan satu jalan akhir. Pergi ke rumah leluhur mereka, membakar kitab hitam itu, dan memutus perjanjian secara paksa. Tapi ia memberi peringatan. Yang membakar harus siap kehilangan sesuatu yang paling berharga. Aku dan Dewi terdiam. Kami tahu apa yang dipertaruhkan. Tapi jika kami tak melakukannya, semua akan terus berlanjut. Koper-koper akan terus muncul, jemaah-jemaah baru akan dijadikan tumbal, dan jiwa-jiwa tak bersalah akan terus dipanggil kembali. 2 minggu kemudian, aku dan Dewi naik mobil sewaan ke lereng Gunung Kelut dengan panduan Mbah Murni. Kami menelusuri jalan kecil menuju rumah tua yang ditutupi semak. Di dalamnya, suasana pengap dan lembab, dinding penuh simbol aneh. Dan di bawah lantai papan, kami menemukan peti kayu berukir kepala kambing. Saat peti itu dibuka, udara sekitar mendadak berat, bau amus menyenggot. Di dalam peti, tergeletak sebuah kitab hitam dengan halaman dari kulit manusia. Di setiap lembar, tertera nama dan tanggal penjemputan di halaman terakhir. Don nama Dwi kami tahu. Ini harus diakhiri malam itu juga. Dengan air mata, kami menyiramkan minyak dan menyalakan api. Kitab itu menjerit. Bukan suara kertas terbakar, tapi suara tangisan dan teriakan ratusan jiwa yang seolah terjebak di dalamnya. Api menjalar cepat. Dinding rumah bergetar, tanah berguncang dan tiba-tiba bayangan Bu Hajasari muncul di balik jendela. Wajahnya hangus, matanya penuh darah. Ia menjerit, "Jangan bawa mereka, mereka milikku." Tapi semuanya terlambat. Api menelan segalanya. Pagi harinya, kami ditemukan warga dalam keadaan pingsan di ladang. Rumah itu sudah tak ada, seolah menghilang. Hanya ada lubang besar seperti bekas kawah kecil dengan satu koper hangus di tengahnya. Koper itu kosong, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, malam kami benar-benar sunyi. Tak ada suara koper, tak ada bayangan, tak ada mimpi buruk. Tapi kami tahu, harga yang kami bayar tak ringan. Dewi keguguran. Ia mengandung sejak bulan lalu, tapi malam setelah pembakaran kitab, darah mengalir begitu saja. Dokter bilang itu stres berat. Tapi kami tahu, itu bagian dari ganti rugi yang dituntut oleh dunia yang tak kasat mata. Kini hidup kami sederhana, sepi, tapi damai. Dan setiap kali aku melihat koper hitam di toko, atau mendengar suara travel lewat malam-malam, aku selalu terdiam sejenak, memastikan bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Karena pesugihan yang berbaju ibadah adalah dosa yang paling keji. Dan koper itu selalu mengincar siapa yang terlalu tamak untuk menyadari bahwa perjalanan ke tanah suci tak bisa dibeli dengan darah.